apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat menghanguskan 8 truk pengangkut kopi kemasan di Kota Semarang. Gunung Merapi kembali erupsi. Wilayah Duku Stablan Boyolali dihujani abu vulkanik. Pastikan stok beras cukup dan bantuan tepat sasaran. Presiden Joko Widodo memantau langsung distribusi beras bantuan untuk keluarga penerima manfaat. Sebanyak 8 truk kontainer pengangkut kopi kemasan ludes dilalap api di pangkalan gudang daerah Gayam Sari, Kota Semarang. Api bersumber dari kebakaran lahan. Kebakaran hebat menghanguskan 8 truk kontainer yang mengangkut kopi kemasan yang terparkir di Jalan Arteri Yosudarso, Kelurahan Tambak Rejo, Gayam Sari, Kota Semarang, Minggu siang. Para sopir dan petugas keamanan gudang berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun kencangnya tiupan angin menyulitkan upaya pemadaman sehingga 8 truk ludes. Upaya pemadaman baru membuahkan hasil setelah 7 mobil pemadam tiba di lokasi. Menurut saksi, api muncul tiba-tiba dari parkir lama yang penuh dengan ilalang yang sudah kering. Pengambilannya kan dari sana sama sini, jadi sampai sana udah tinggi, udah luas. Itu api dari mana, Mas? Dari dekat parkiran lama, parkiran sepeda motor lama. Itu apa? Rumput. Lahan ya, dari Ya, lahan. Rumput-rumput lahan Itu kosong. Mas sebelumnya ada yang bakar-bakar atau gimana? Nggak ada ya? Nggak ada. Itu tiba-tiba aja keluar apinya. Ya, Terus ini berapa truk Mas yang kebakar, Mas? Belum tahu, Pak. 7. tahu. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, api bersumber dari kebakaran lahan berupa ilalang lebat yang sudah kering di sekitar pangkalan tempat truk terparkir. Memadamkan dengan cara manual, ya, mengambil ember untuk disiram, tapi dalam kenyataannya karena api dan angin besar sekali akhirnya merambat kena beberapa truk. Jadi yang tadinya kita kirakan 7 truk ternyata 8 truk yang kena terbakar. Penyebab awal dari saksi sopir maupun keamanan itu ada pojokan sana itu ada yang terbakar kecil, rumput, kemudian berusaha mau dibakar, angin besar akhirnya menyambar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Saudara, jangan pernah membakar sampah apalagi saat musim kemarau seperti sekarang ini. Karena satu rumah warga di Dusun Ngadirejo, Desa Mojokerto, Kabupaten Sragen, ludes terbakar setelah adanya aktivitas pembakaran sampah. Api sulit dipadamkan lantaran akses jalan menuju lokasi titik api sempit. Kepanikan warga terlihat jelas saat api terus membesar dan menghanguskan rumah milik Suparno, warga Dusun Ngadirejo, Kecamatan Kedaung, Sragen. Material bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat api sulit dipadamkan. Warga pun berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran terjadi pada Minggu kemarin, sekitar pukul 5 sore. Saat kebakaran, kondisi rumah dalam keadaan kosong karena pemiliknya pergi. Namun sebelum pergi, Suparno sempat membakar sampah di lahan kosong, tepat di samping rumahnya. Diduga api belum sepenuhnya mati, merembet ke bangunan rumah. Ini kebakaran rumah bagian belakang, adapun penyebab kebakaran adalah pembakaran sampah, yang mana rumah di dalam kosong karena habis punya kerja, dan kebetulan ini orang-orang ini sedang mengantarkan nganten perempuannya ke pihak Bisan. Proses pemadaman terkendala karena akses jalan menuju titik api sempit hingga damkar kesulitan menjinakkan api. Akses ke TKP lokasi kebakaran sulit karena hanya sempit lengkong. Untuk berpasang orang itu sulit, kurang lewatnya dengan tangan miring, sehingga inilah yang menyebabkan api sulit dipadamkan.
Istri Suparno hanya bisa menangis melihat tempat tinggalnya dilahap si jago merah. Atas kejadian ini warga diimbau agar berhati-hati ketika membakar sampah saat musim kemarau karena bisa memicu kebakaran. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Mas, golekno linggis atau apa iku ben dibongkar iki kayune iki. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali erupsi. Wilayah Duku Stabelan, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali diguyur hujan abu vulkanik. Dalam 1 bulan terakhir, Gunung Merapi sudah 3 kali erupsi. Minggu kemarin hujan abu vulkanik letusan Gunung Merapi kembali menghujani wilayah Duku Stabelan, Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Boyolali. Abu vulkanik pun menempel pada tanaman sayuran yang ditanam warga di lahan pertanian. Meski hujan abu vulkanik tipis, namun jika tanaman tersebut tidak segera dipanen maka akan terkena dampaknya. Selama bulan September, abu vulkanik menghujani wilayah ini sebanyak 3 kali. Hujan abu vulkanik tak berpengaruh untuk warga. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa. Bahkan warga tak merasa khawatir atas kejadian ini karena mereka sudah terbiasa. Lalu untuk warga Bapak seperti apa Pak aktivitasnya? Warga saya ya tetap biasa, aktivitas seperti biasa. Pengaruh nggak dampak hujan abu ke tanaman Pak? Kalau cuma tipis-tipis ya enggak, tapi kalau tanggul ya sangat pengaruh. Ini di bulan ini udah berapa kali Pak? Atau tahun ini kali? Ini. Ingat ya? Bulan ini berapa kali ya? Sekitar 3 kali ada bulan ini. Kami cuma tipis-tipis. Duku Stabelan merupakan salah satu dusun yang paling dekat dengan puncak Gunung Merapi. Jaraknya hanya 3,5 km. Ini di Duku apa sih Pak? Stabelan, Stabelan. Dari puncak Merapi berapa Pak sekitar? 3,5. 3,5 apa? Nggih, 3,5 kilo. 3,5 kilo. Oh, oke. Tapi untuk aktivitas ini ya ke ladang seperti biasa nggak? Biasa. Menurut informasi dari Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta, guguran lava pijar sudah terjadi sebanyak 5 kali hingga Minggu pagi. Guguran lava mengarah ke arah barat daya dengan lontaran paling jauh sekitar 2 km dari puncak Merapi. Hingga Minggu pagi status Gunung Merapi dalam siaga level 3. Warga diimbau untuk menjauh radius 3 km dari puncak Gunung Merapi. Yulianto melaporkan dari Boyolali. 2 polisi kedapatan tidak memakai seragam saat terjaring razia Propam Polres Grobogan. Mereka langsung diminta kembali ke rumah untuk mengenakan baju seragam polisi. Petugas Propam memeriksa satu persatu kendaraan polisi yang masuk ke pintu gerbang Mapores Grobogan Selasa pagi. Mereka digeledah baik fisik maupun kelengkapan surat-surat kendaraan. Petugas juga mengecek kerapihan dan kelengkapan seragam. 2 anggota kedapatan melanggar, salah satunya hanya mengenakan kaos sehingga langsung diminta kembali ke rumah untuk mengenakan seragam polisi. Sedangkan 1 polisi lain tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan sehingga ditilang. Sebelum melaksanakan penertiban di masyarakat, anggota yang melaksanakan harus tertib terlebih dahulu. Ada berapa pelanggaran Pak tadi Pak? Kami temukan 2 pelanggaran. Yang pertama tidak menggunakan gangpol dengan baik dan benar. Kedua, ada yang lupa membawa surat-surat. Razia sebagai bagian dari operasi Zebra Candi 2023 yang berakhir 17 September mendatang. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.